Sallallahu ala Muhammad. Syawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ustadz kita pagi hari ini yaitu Ustadz Dr. Andes Rasidi MSI. Beliau adalah Kepala SMK Nasional Malang. Juga yang saya banggakan penggagas KSO Bang Endri serta sahabat-sahabat jamaah KSO yang dirahmati Allah SWT. Baik sahabat kuliah subuh yang dirahmati Allah, pagi hari ini telah hadir bersama kita, telah bergabung bersama kita Ustadz Dr. Andes Rasidi MSI yang akan mengangkat topik yang luar biasa menarik tentu saja insya Allah ya. Ini dengan judul mengasah kecerdasan spiritual. Kajian subuh kita pagi hari ini marilah kita awali dengan bacaan basmalah supaya apa yang kita bahas pada pagi hari akan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Shadaqallahul adzim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bang Rusyanto, mudah-mudahan Mahwayilahi tadi yang sudah dibacakan juga kita simak bersama dan menambah taman barokah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan selebihnya waktu langsung saya serahkan kepada Ustadz kita pada pagi hari ini, yakni Dr. Andes Rusidi MSI. Monggo saya persilahkan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk materi, saya ingin mengapresiasi dulu. Nanti katanya Bapak Ibu di surga kelak, ketika di antara orang yang berbuat baik, misalnya kita punya teman jamaah seperti ini, jamaah taklim, jamaah di masjid, dan lain sebagainya. Tiba-tiba salah satu masuk neraka karena dosanya. Maka yang lain yang masuk surga itu mencari. Bertanya kepada malaikat, kemana si fulan, kemana si fulan, kemana si fulan, dan lain sebagainya. Kemudian malaikat menyampaikan, orang itu sekarang ada di neraka karena dosa-dosanya. Maka teman-temannya yang baik di dunia, saat jamaah bersama, saat taklim bersama, kemudian minta kepada Allah, ya Allah saya sudah berada di surga. Dia pernah berbuat baik kepada kami ya Allah, dia pernah jamaah bersama kami ya Allah, dia pernah taklim bersama kami ya Allah, izinkan kami bersama kami, mereka ya Allah. Allah mengampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, suara saya terdengar jelas nggih? Jelas sekali. Nggih. Jadi salah satu yang bisa mengangkat kita ke surga nanti teman yang bisa menjaga kita selalu dekat dengan Tuhan. Termasuk salah satunya adalah ini. Yang kedua, sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mempelopori kebaikan, yang membuat komunitas ini, atau yang hadir saat ini, falahu ajruha maka mendapatkan satu pahala, wa ajru man amila biha,
Dan ia pun akan mendapatkan pahala dari sekian banyak orang yang terkontribusi dari apa yang kita perbuat, dari kebaikan yang ia perbuat. Seandainya saya meninggal dunia dan video ini, YouTube ini, ternyata masih ada orang yang melihat, mendengar, walaupun kita telah meninggal dunia, maka saya, para jamaah yang ikut terlibat dalam hal ini, juga akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang melihat tayangan ini, walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu masuk ilmun yantafa'u bihi. Oleh karena itu, kemarin ketika saya dihubungi, saya sangat senang sekali. Berarti ada jejak digital yang insya Allah yang akan membuat kita, walaupun telah meninggal dunia, kita tetap akan mendapatkan tetesan-tetesan pahala dari sekian banyak orang yang insya Allah akan membuka link kita ini, walaupun sudah kita tidak ada di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berbicara tentang mengasah kecerdasan spiritual. Biasanya kita sering mendengar intellectual person, emotional person, padahal juga tidak kalah pentingnya adalah spiritual question. Spiritual question itu, kalau intellectual question itu lebih kepada mengukur kognisi kita, kemampuan cara kita berpikir. Sehingga anak tes ke perguruan tinggi lebih kepada intellectual quotient. Tetapi kalau emotional quotient mengukur apakah kita matang secara emosional. Dan di Harvard University pada tahun 1994 ada seorang sosiolog meneliti, termasuk saat itu ada Bill Gates, Michael Hill, orang terkaya di dunia, penemu Microsoft itu. Kemudian diteliti, yang ditanyakan sederhana, kenapa Anda sukses? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya bukan karena pintar. Jawabannya bukan karena kaya. Jawabannya bukan karena link dan lain sebagainya, tapi jawabannya adalah honest, kejujuran. Sesuatu kematangan yang ini masuk di emotional quotient karena tidak mudah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Masuk spiritual quotient karena tidak mengambil sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata attitude yang pertama. Makanya Rasul ketika ditanya oleh sahabat, ayyul mu'minina afdal ya Rasul, mukmin nanti yang akan utama, yang akan sukses dunia akhirat, itu siapa ya Rasul? Jawabannya Rasulullah ahsanuhum kholqon, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ternyata Bapak Ibu, yang menentukan kesuksesan bukan kepintaran seseorang, tetapi yang menentukan adalah integritas diri. Integritas diri ini yang insya Allah berada pada orang yang memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Allah dalam ayat ini berbicara ulul albab. Ulul albab itu orang yang cerdas. Ternyata orang yang cerdas itu cerdas spiritual, juga cerdas emosional. Kita pelan-pelan. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya pada proses penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, itu sudah cukup bagi orang yang cerdas, kata Allah.
Siapa orang itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ulul albab itu kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang ketika berdiri, ketika duduk, ketika berjalan, ketika diam, dan ketika kerja, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bicara, ingat Allah, sehingga lisannya tidak akan mampu menyakiti orang lain. Ketika tangannya ingin berbuat, ingat Allah, sehingga tangannya tidak mengambil hak orang lain. Ketika ingin berjalan, ingat Allah, sehingga tidak akan pernah mengganggu siapapun yang berada di depan kita. Ketika menjabat, ingat Allah, sehingga tidak akan mengambil hak orang lain. Ini cerdas spiritual. Bukan hanya itu, kata Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang ini juga menganalisis, berpikir tentang ciptaan Allah. Loh, kenapa ada langit? Kenapa ada bumi? Kenapa ada siang? Kenapa sekarang turun hujan? Kenapa saya dibuat sakit? Dan lain sebagainya. Dari sekian banyak apa yang diberikan oleh Allah, orang cerdas ini tiba-tiba menyampaikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, ternyata tidak ada satupun yang kau berikan yang tidak bermanfaat kepada kami. Bahkan dulu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang kunci mobilnya hilang, sehingga dia tidak ikut berangkat ke Surabaya. Dia marah kepada putranya karena kuncinya ketelisut, sehingga pada saat dia mau naik pesawat sudah tidak bisa. Karena kalau jalan sendiri sudah nggak memungkinkan, dia harus naik pesawat. Kemudian dia terlambat ketika mau ke Abdurrahman Saleh. Ternyata Bapak Ibu, orang yang setelah sampai di Surabaya, rombongan itu berjalan karena mau ke rekreasi spiritual, ke Gresik ya, ke Sunan, ternyata terjadi kecelakaan di jalan. Tidak meninggal, tetapi banyak yang ada yang patah kaki dan lain sebagainya. Baru seorang nenek itu bilang kepada cucunya yang menghilangkan itu, terima kasih Nduk, kamu sudah menghilangkan kunci itu sehingga kami terlambat. Ternyata Allah ingin mengamankan aku dari kecelakaan itu. Ini orang cerdas spiritual, Bapak Ibu. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata untuk kebaikan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat hadis yang berikutnya lagi, Bapak Ibu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada para sahabat. Sesampai di sana Rasulullah bertanya, Kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan pagi hari ini? Kemudian sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Pagi kami berada dalam keadaan beriman ya Rasul. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, kalau begitu, kaifa alamatu imanikum? Bagaimana tanda-tanda keimananmu? Kemudian sahabat menjawab 3 hal. Ketika 3 hal itu dijawab oleh sahabat, Rasulullah menyampaikan, antum mu'minuna haqqo. Kalian betul-betul orang yang beriman. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika jawaban itu, 3-tiganya indikator mereka memiliki kecerdasan spiritual. Yang pertama, mereka menyampaikan nashkuru 'alar rahai. Kami mensyukuri nikmat kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang cerdas secara spiritual. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap sebuah kesempatan. Ibu mungkin pernah dimarahi oleh suami.
Hmm. Bapak mungkin pernah dimarahi oleh istri padahal tidak salah. Ibu mungkin pernah dimarahi oleh suami padahal tidak salah. Tapi orang yang memiliki kecerdasan spiritual, tiba-tiba diam, tidak melawan, konstruksi pikirannya menyampaikan, ya Allah, ternyata pagi-pagi ini Engkau memberikan pahala bagiku, ya Allah, seandainya aku sabar atas kemarahan suami, yang padahal aku tidak salah. Atas kemarahan istri, padahal aku tidak salah. Saat itu tiba-tiba orang cerdas itu menengadah ke langit, menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ini kesempatanku untuk bersabar. Seandainya istri dan suami saya tidak marah-marah di saat saya benar, saya tidak punya kesempatan untuk bersabar. Tetangga tiba-tiba marah-marah padahal kita tidak melakukan sesuatu apa yang dituduhkan. Orang yang cerdas secara spiritual tiba-tiba senyum pada istrinya. Istrinya tanya, Mas, kok tersenyum? Dimarahi seperti itu kok tersenyum? Mestinya melawan. Istriku, saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan satu ibadah yang bernama sabar. Dan ketika sabar itu hadir, maka Allah mengatakan, Innallaha ma'as sabirin. Allah hari ini akan bersama kita. Loh, betul gitu. Ternyata hari itu kita akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Allah membuat orang lain membuat kita marah. Tapi kita tidak marah, justru kita sabar karena Allah ingin lengket kepada kita. Baru sore kita ingat, iya mah, ternyata kita dapat rezeki. Pagi-pagi tadi kita diberi sesuatu suguhan yang menarik oleh tetangga kita. Ini cerdas spiritual Bapak Ibu. Ketika kita dimiskinkan oleh Allah, dirugikan dagangan kita, kita tiba-tiba mengatakan, ya Allah, saya diberi kesempatan untuk mengoreksi diri atas kesalahan diri kita, ya Allah. Seandainya kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba otak kita berpikir tentang, ya Allah, Kau kasih kesempatan bagiku untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan hebatnya Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melaksanakan kesempatan atas sesuatu yang baik yang diberikan oleh Allah, Allah tiba-tiba mengatakan, la in syakartum la azidannakum, akan aku tambah nikmat yang pernah aku berikan padamu. Kita jalan, di pinggir jalan, ada anak kecil main sepak bola. Jam 10 siang. Di tangan kita, tiba-tiba pegang 4 gelas minuman. Kita berikan kepada 3 anak itu. Kita lihat wajahnya. Bagaimana dia gembiranya. Ketika dia haus, tiba-tiba ada seseorang yang memberikan minuman yang tidak dia kenal. Dia cuma mengatakan, terima kasih Ibu, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Apa? Al-yadul ulya khairum miyadus sufla. Tanganmu yang di atas itu akan dilebihkan dari tangan di bawah. Artinya apa Ibu? Kebahagiaan 3 orang anak itu akan dilipat gandakan kebahagiaannya bagi orang yang memberi. Ternyata sampai di rumah, kita betul-betul bahagia. Kenapa? Karena Allah melipat gandakan kebahagiaan yang diberikan kepada anak itu. Bahkan di dalam Al-Quran, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dilipat gandakan 7 kali lipat. Kita tidak bicara nominal. Kalau bicara nominal, berarti kalau 1.000 kita sedekahkan, akan dikembalikan 7.000. Kalau 1 juta kita sedekahkan, akan dikembalikan 7 juta. Apa mungkin? Mungkin karena Allah menyampaikan dengan kalimat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap 1 akan dimunculkan 7, setiap 7 akan dimunculkan 100. Sahabat bertanya kepada sahabat, apa itu maknanya ya Rasul? Kalau engkau sedekah 1 dinar, kata Rasulullah, akan dikembalikan 7 dinar. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya.
Tiba-tiba putra kita datang dari Surabaya, putra kita datang dari Jakarta, mobilnya kok baru. Iya Bu, itu sebenarnya uangnya nggak cukup, masih kurang 7 juta. Loh, kok bisa? Iya, pada waktu kemarin mau akhir puasa itu ada orang mau jual itu. Tapi uangku sebenarnya kurang 7 juta, tapi orangnya bilang, nggak usah Pak yang 7 juta. Tiba-tiba kita ingat bahwa kita pernah memberikan sodakoh di masjid 1 juta. Tidak dikembalikan ke kita, Ibu. Dikembalikan ke anak kita ternyata. Orang yang berpikir cerdas spiritual, maka akan mengunggah berikutnya. Nah, orang ini tiba-tiba ingat, oh iya ya, dulu saya sodakoh, tiba-tiba dikembalikan oleh Allah kepada anak kita. Termotivasi kembali untuk sodakoh lagi. Karena orang cerdas spiritual itu selalu menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naskuru ala rahai. Selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam suatu hadis, ketika kita sakit, kemudian Rasulullah memberitahukan, Allah tidak akan pernah membuat orang sakit semisal duri menyentuh tangan kita sampai berdarah, kecuali Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi watuk-watuk seperti kita saat ini yang sudah usia senja ini, batuk, rematik, kemudian encok dan lain sebagainya, itu Allah berikan untuk mengurangi dosa-dosa kita. Orang yang berpikir spiritual seperti ini akan selalu bahagia. Tiba-tiba sakit yang ada di depannya itu menjadi sebuah amunisi untuk lebih dekat kepada Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tiba-tiba ada orang rajin ibadah, rajin sedekah, rajin sholat, rajin puasa. Ketika mau meninggal dunia, 1 bulan berada di rumah sakit. Apa Allah kemudian membalas karena dia pernah berbuat jelek? Bukan. Karena Allah menginginkan ketika dia naik keranda menuju kubur, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya melalui penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit yang lain untuk menghapus dosa-dosanya. Jadi, orang yang berpikir spiritual itu akan selalu positif melihat Allah. Itu yang pertama, Ibu. Naskuru alar rahai. Mensyukuri nikmat kesempatan yang telah diberikan oleh Allah. Selalu kesempatan. Tidak ada sesuatu yang tidak kesempatan. Kesandung, kesempatan dapat pahala. Dapat rezeki, kesempatan sedekah. Dimarahi orang, kesempatan sabar. Dipaitu orang, kesempatan sabar. Tidak beruntung saat itu, kesempatan untuk mengoreksi diri, dan lain sebagainya. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, nasbiru alal rahai, nasbiru alal balai. Sabar atas ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak pernah dicoba oleh Allah. Semua pasti pernah dicoba. Bahkan sekelas Rasul itu punya musuh. Nabi Musa dihadapkan dengan orang yang paling kuat di dunia namanya Fir'aun. Nabi Ibrahim dihadapkan dengan orang yang kuat di dunia namanya Namrud. Nabi Muhammad SAW dihadapkan 2 bagundal saat itu namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa sih orang baik ini tetap diberi sandingkan dengan orang yang jelek,
Allah ingin mengujinya. Karena setiap ujian itu akan menghasilkan sesuatu kebaikan bagi orang yang diujinya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap ketika kita berbuat baik semua orang akan suka. Kita memberikan takjil 500 piring. Apakah semua akan suka sama apa yang kita perbuat? Tidak. Ada 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 50 orang yang tidak suka terhadap apa yang kita berbuat. Allah, sok suci. Allah, sok, dan sebagainya. Kenapa Allah membiarkan seperti itu? Apakah Allah tidak suka dengan sedekah kita? Suka. Tetapi bagi Allah, 500 piring yang kita berikan kepada orang yang mau berbuka puasa itu tidak cukup pahalanya, ditambah 5 orang, 10 orang, 15 orang yang tetap nyinyir terhadap kita, yang tetap tidak suka kepada kita, karena Allah tidak hanya ingin memberikan pahala kepada kita, tapi juga ingin menghapus dosa-dosa kita. Indah kan agama itu, Bapak Ibu? Indah. Dibiarkan 10 orang tetap ngomongin kesalahan kita, karena Allah ingin menghapus dosa kita. Karena tidak cukup bagi Allah pahala 500 piring itu ditambah, diambil dosa-dosa kita, diberikan kepada orang lain. Nasbiru alal bala. Sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cerdas. Bahwa setiap ujian pasti Allah akan memberikan yang pertama pahala, yang kedua pengampunan dosa. Tidak ada ujian yang tidak berakhir seperti itu. Bahkan kalau di dunia, setiap ujian itu akan menghasilkan keberuntungan berikutnya. Makanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan yang dihadapkan oleh Allah kepada manusia, di ujungnya pasti ada kemudahan. Anak kita tidak masuk perguruan tinggi kalau tidak ujian semen paru. Semen paru ya dulu kita. Permaru. Iya. Jadi selalu diuji untuk menuju sukses. Cuma kadang-kadang manusia, ya Allah sudah sholat, ya Allah sudah puasa, ya Allah sudah sedekah, kok sih ini ya Allah gitu. Padahal Allah menginginkan sesuatu yang lebih dari kita. Kadang-kadang ujiannya sederhana Bapak Ibu, tapi hasilnya akan dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Ibu, saya kan dipindah ke SMK Nasional. Ya. SMK Nasional itu terkenal dulu dengan siswa tawuran. Betul. Dari SMA lalu dipindah ke sana. Ya. Awal saya berpikir bahwa waduh. Kemudian ternyata ustadznya juga kalah sama emosinya. Saya berpikir, kok saya didirikan seperti itu. Ternyata di sanalah fungsi yang optimal bisa kita laksanakan untuk merubah yang sebelumnya dikenal sebagai siswa tawuran menjadi siswa religius. Iya. Kita sampaikan kepada mereka, ayo dirubah. Akhirnya kita lepas. 1 tahun saya mengeluarkan 73 siswa. Orang-orang menyampaikan bahwa, waduh, sampai ada mengatakan, gendeng kepala sekolah. Karena mengeluarkan sebanyak itu. Tapi saya makanya tidak marah. Kita sampaikan kepada orang tua, Bapak ngapunten, di sini sekarang kami akan menciptakan suasana religi. Jadi yang tidak bisa mengikuti, saya kembalikan saya carikan sekolah. Saya antarkan. Kami antarkan Bu. 73 siswa, kami antarkan ke sekolah lain.
Orang-orang menyampaikan, waduh habis muridku, habis muridku, habis muridku. Saya menyampaikan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Betul, setelah kita obat, tiap hari ada ngaji, ada tausiah, ada kajian hadis Al-Quran, dan lain sebagainya. Mau PBDB, orang-orang tanya, Bapak, ini tidak promosi, tidak perlu. Warung ketika enak, maka orang yang pernah makan di warung itu akan cerita lezatnya makanan di warung itu. Customer kita, siswa kita, ketika merasa enak dengan bahasa Al-Quran kita, senyum Bapak Ibu guru, tidak pernah marah walaupun siswanya salah, care antara guru dan siswa, dia akan cerita kepada tetangganya. Orang tuanya akan cerita kepada siapapun. Dan alhamdulillah, di tahun pertama, tiba-tiba yang dulu kesulitan mencari siswa door to door, tiba-tiba ketika saya melakukan tes, ngapunten, 1.200 yang ikut tes di sekolah. Bahkan di tahun ini 2.400 ikut tes masuk. Sudah selesai. Ya, luar biasa. Ini Bapak Ibu, kami cuma ingin meyakinkan diri saya dan kita semua, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi, cerdas spiritual itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berbaik. Terakhir, Bapak Ibu, nardo bil qadai. Nardo bil qadai, menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang meleset. Menerima setiap keputusan yang telah diberikan oleh Allah. Tidak ada yang terpeleset, Bapak Ibu. Kita menginginkan putra kita jadi dokter. Ternyata Allah menjadikan beliau advokat. Kita menginginkan anak kita insinyur pertanian, tapi Allah ternyata menjadikan beliau adalah guru. Kita menginginkan anak kita menjadi apa, ternyata menjadi apa. Itu sudah keputusan Allah, dan Allah keputusannya terbaik. Terkadang, apa yang menurut kita baik, tidak baik menurut Allah. Apa yang menurut kita tidak baik, baik menurut Allah. Allah yang paling tahu. Tiba-tiba kita mengatakan, iya ya, kamu dulu dong, ingin ibu itu, ayah itu, kamu jadi dokter, ternyata kamu jadi guru. Dan ternyata kamu hebat jadi guru. Allah yang tahu. Bahwa putra kita jadi apa saja, itu Allah yang paling tahu sebaiknya jadi siapa, sebaiknya jadi apa. Mungkin karena ini sudah jam 6, Bapak Ibu, kita akhiri dulu. Monggo kalau ada pertanyaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri sementara. Kalau ada pertanyaan, kita tampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ustadz, luar biasa. Ini membuat kita, insya Allah ya, akan bisa lebih bijak deh menyikapi kehidupan dengan berbagai ujian yang ada. Luar biasa, benar-benar yang disampaikan tadi itu benar-benar aplikatif ya dengan kehidupan sehari-hari. Amin Bu. Ada sebuah pertanyaan dari saya dulu, boleh Ustadz ya? Oke, monggo Ibu. Tadi tentang apa itu kecerdasan spiritual ya. Betul. Juga kecerdasan emosional tadi juga sudah disinggung. Nah, apakah bisa dikatakan ya ketika orang memiliki kecerdasan emosional yang bagus, otomatis spiritualnya mengikuti? Atau sebaliknya, spiritualnya bagus, egonya juga mengikuti. Jadi dua-duanya ini merupakan satu kesatuan yang monolit. Apa bisa begitu? Atau kadang-kadang emosionalnya bagus, spiritualnya belum tentu bagus. Gimana nih Ustadz? Yang betul. Matur nuwun Ibu. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan emosional cenderung kecerdasan spiritualnya juga meningkat. Karena pada diri orang yang memiliki kecerdasan emosional, maka dia lebih memahami tentang dirinya. Mau marah dipikir dulu. Oh, tak perlu marah. Mau berbuat sesuatu dipikir dulu. Ketika ada orang berbuat sesuatu yang salah kepada kita,
untuk kita melawan, masih kita berpikir. Pada saat kita menahan diri untuk tidak melaksanakan emosi itu, disitulah muncul sebuah kesadaran Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang bisa menahan diri. Makanya di dalam Al-Quran itu, salah satu ciri orang yang muttaqin itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Al-kadhiminal ghaidha itu orang yang bisa menahan diri. Kecerdasan emosional itu orang yang bisa menahan diri. Tidak langsung, walaupun menurut dirinya Allah langsung lah. Tidak, tapi dia menahan diri. Pada saat dia merenung itulah tiba-tiba hadir sebuah kontemplasi dalam dirinya. Oh, ternyata menahan diri itu tidak hanya menguntungkan pada diri saya secara pribadi, tapi menguntungkan kepada orang lain. Endingnya, Allah selalu memberikan pahala kepada orang yang sabar, satu. Yang kedua, orang yang tidak jadi kita marahi itu, kan senang. Dan orang yang bisa membuat orang lain bahagia, kita akan mendapatkan pahala-pahala karena kita membuat orang lain tidak tersinggung, membuat orang lain tidak sakit hati, dan lain sebagainya. Makanya orang yang memiliki kecerdasan emosional, insya Allah kecerdasan spiritualnya juga bagus. Lalu bagaimana dengan orang misalnya Ibu, dia bijak tapi tidak sholat? Ya, nah itu yang saya maksud. Dia baik tapi tidak sholat gitu. Dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya agama itu endingnya adalah akhlak. Ending dari akhlak. Orang yang berpikir seperti itu kadang-kadang gini, kok usah sholat, yang penting tidak nyakiti orang. iya. Sudah nggak usah sholat, yang penting sering sedekah dan lain sebagainya. Ini harus dipisahkan. Kepribadian bahwa dia tidak menyakiti orang, kepribadian bahwa dia loman, itu kepribadian agamis, religius. Tapi tidak sholatnya, itu juga pelanggaran agama. Apakah kemudian sabarnya tidak berguna? Tetap berguna. Apakah lomannya tidak dapat pahala? Dapat pahala. Jadi ketika dia sering sedekah dan dia tidak sholat, dia tetap dapat pahala dari sedekahnya, tapi dapat dosa dari tidak sholatnya. Kita bandingkan secara logika. Ada orang tidak dermawan, tidak sholat. Satunya dermawan, sholat. Tetap lebih baik yang dermawan tidak sholat ketimbang tidak dermawan, tidak sholat. Jadi ada dua yang berbeda. Tetap peristiwanya peristiwa religi. Cuma mungkin belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan karena Allah itu Maha Pengampun. Siapa tahu sedekahnya nanti bisa mengampuni dosa-dosa karena dia mungkin suatu saat tidak mengerjakan sholat. Allah itu Maha Pengampun kok. Makanya Allah menyampaikan, ketika engkau berbuat dosa, cepatlah berbuat kebaikan. Karena dosa itu bisa dihapus dengan perbuatan baik. Mungkin itu Ibu. Monggo barangkali ada yang lain. Ya, terima kasih. Baik, rekan-rekan yang sudah bergabung pada pagi hari ini, monggo silakan, mungkin ada pertanyaan. Ini tadi ada chat Ustadz, ada pertanyaan. Apakah benar Ustadz tinggalnya di perumahan Indah Dieng Panorama? Enggak tahu tadi. Inggih, betul Ibu. Tadi terbaca ya. Inggih, Iya. Saya di Indah Dieng. Ya, enggak tahu di perumahan di daerah Dieng gitu. Inggih. Sebelahnya Unmer. Inggih. Untuk rekan-rekan yang masih bergabung, silakan untuk menyampaikan pertanyaan atau apapun pengalamannya berkaitan dengan peningkatan kecerdasan spiritual ya. Mumpung ini ahlinya ada di tengah-tengah kita nih. Sharing saja Bapak Ibu. Benar-benar apa ya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sederhana tapi sulit banget dilaksanakan. Memang butuh sentuhan-sentuhan spiritual seperti ini. Sentuhan rohani seperti ini akan lebih menggugah nurani kita. Ya, monggo silakan rekan-rekan.
Kalau nggak ada, saya dulu Mbak Lili. Monggo silakan Bang Hendri. Monggo, Pak Hendri. Matur nuwun Pak Ustadz. Oh, Nggih, eh, kalau boleh saya sedikit aja mengambil kesimpulan aja Pak Ustadz. monggo, monggo. Kalau IQ dan AQ itu bisa kuantitatifkan ya Pak Ustadz. Betul, betul. Kan kalau di spiritual itu mungkin tidak bisa dikuantitatifkan, tapi dalam aplikatif apa seperti itu Pak Ustadz? Iya, betul, Ustaz. Oh, ngaten nggih. Nggih, Nggih. nggih. Soalnya kalau kecerdasan intelektual itu bisa diukur sampai di mana kecerdasannya. Tapi kalau kecerdasan emosional dan spiritual tidak bisa diukur. Karena diamnya orang itu tidak berbeda. Diamnya orang tidak bisa diukur sama. Ada orang diam tapi dongkol, Pak. Maka kualitas spiritualnya sebenarnya tidak bagus. Ada orang diam karena memang memaafkan. Misalnya kita dimarahi orang lain, kita diam karena hanya menahan diri tapi kita marah. Sebenarnya kecerdasan spiritual kita masih lemah. Walaupun kita bisa menahan diri untuk tidak marah. Tapi ketika kita diam dan kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, pagi-pagi sudah dikasih pahala, ya Allah. Kalau seperti itu, maka kualitasnya bagus. Karena kualitas, maka tidak terukur memang, Pak. Tidak bisa terukur memang. Untuk kecerdasan emosional, apalagi kecerdasan spiritual, itu tidak bisa diukur. Kayak kita ngitung, Pak. Kita ngasih sedekah di depan orang banyak. Ada orang mengatakan pamer, Pak. Karena kita kan banyak. Tapi kan hati kita tidak tahu. Bisa jadi orang itu ngasih kepada orang lain di depan orang banyak agar orang lain mengikuti jejak apa yang kita perbuat. Kalau itu yang ada di hati kita punya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang tinggi. Kita tidak takut untuk dianggap pria. Tidak takut untuk dianggap pria. Hanya karena ingin agar orang lain mengikuti. Kadang-kadang ini sangat kadang-kadang kita melihatnya luarnya saja gitu. Allah setiap mesti dan sebagainya. Belum tentu. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman, jangan lihat celananya yang bolong. Jangan lihat yang wajahnya Petra. Karena belum tentu dia tidak baik. Monggo. Ya. Silakan. Monggo. Monggo Pak Muji. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang kan banyak di zaman modern orang kecerdasan spiritualnya diacuhkan. Tapi dia melaksanakannya tidak jujur. Tidak jujur banyak, pakai topeng. Tapi nasibnya bagus. Nah ini bagaimana dengan kejadian-kejadian di saat sekarang ini di medsos yang kita alami? Mohon penjelasan, Pak Ustaz. Monggo, matur nuwun. Terima kasih Bapak. Kadang-kadang ada orang baik itu nasibnya jelek, Bapak. Memang ada orang yang hanya pura-pura baik tapi dapat sesuatu yang dia inginkan gitu. Apa yang mereka dapat belum tentu terbaik bagi dirinya. Bahkan mungkin saya pakai bahasa Jawa saja, diujuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memang mendapatkan sesuatu, tapi itu diujuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang baik, yang tidak menyodorkan diri kemudian tidak jadi, justru itu yang diselamatkan oleh Allah. Allah tahu bahwa kalau jadi ini pasti risikonya seperti ini. Maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak jadi, karena akan diberi posisi yang lain yang mungkin menurut kategori kita itu di bawahnya, Bapak. Tapi di depan Allah, insya Allah itu yang terbaik. Nah, kalau ukurannya adalah jabatan misalnya dan lain sebagainya, belum tentu jabatan yang kita miliki adalah yang terbaik untuk diri kita. Bisa jadi
itu bumerang untuk diri kita untuk menghabiskan pahala-pahala yang pernah kita perbuat atau mentambah dosa yang kita perbuat. Tapi kalau ukuran kita adalah financial oriented atau kekuasaan oriented misalnya, mungkin bagi mereka dia merasa sukses. Tapi sebenarnya mereka tidak sukses, Bapak. Mereka sakit, hatinya resah. Karena dia pernah melakukan sesuatu tidak jujur untuk mendapatkan sesuatu. Pasti resah. Dia mungkin dapat sesuatu, tapi dia tetap merasa bahwa aku tidak pernah bahagia karena melakukan sesuatu yang tidak sebenarnya. Tapi orang yang melakukan sebenarnya, mendapatkan sesuatu yang tidak sehebat mereka, dia tenang hatinya, Bapak. Mungkin itu, Bapak, mungkin yang dianurkan. Terima kasih, Ustadz. Oke, terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, ya luar biasa memiliki kecerdasan emosional ini wajib memang. Memang kehidupan di alam sana setelah kita tinggalkan dunia ini. Amin, amin. Ya, betul. Ya, mungkin ada lagi yang lain rekan yang masih bergabung, monggo saya persilahkan. Yang sekali kalau ada hal yang perlu disampaikan. Saya kebetulan habis ini ada acara itu, Pak Singgi. Satu lagi, Pak Ustadz. Monggo. Terkait dengan rekrutmen, kebetulan Pak Ustadz kan berkecimpung di situ ya. Biasanya kan rekrutmen itu persyaratannya kan yang sifatnya terukur, Pak Ustadz ya. Betul. Bagaimana dengan mengukur, kalau kita mengukur seseorang untuk menjabat sesuatu, dapat posisi tertentu katakanlah, atau dapat lulus satu sekolah, dengan mengukur attitude-nya, Pak Ustadz. Apakah bisa itu dilakukan? Bapak. Terima kasih Pak Hendri. Sampun. Begini, Bapak. Kecerdasan intelektual itu untuk mengukur orang itu memiliki kecerdasan sampai di mana dan orang itu memiliki bakat apa, passionnya, kemampuan akademiknya, itu diukur. Tetapi kalau kita mau kerja pasti ada psikotes, Pak. Psikotes itu lebih kepada emotional quotient, Pak. Karena ingin mengukur, kalau intellectual quotient itu untuk mengukur tingkat kecerdasannya, tapi emotional quotient itu untuk mengukur apakah dia bisa menjadi pemimpin atau tidak. Justru, Pak, ketika mau kerja, mau menjabat, yang diukur di sini, Pak, yang diukur di emotional quotient-nya itu. Justru di situ. Sebab ada orang cerdas tapi tidak memiliki kematangan emosional, hancur, Pak. Hancur itu. Dia akan melakukan sesuai dengan apa yang ada di pikirannya tanpa mempertimbangkan orang lain. Juga dia akan memecat orang kalau sudah tidak sesuai dengan seleranya. Tapi orang yang memiliki kecerdasan emosional akan mampu mengendalikan diri. Mungkin tidak terlalu pintar, tetapi bisa menempatkan orang pintar sesuai dengan tempatnya. Makanya dalam ilmu politik itu, kekuasaan kan seni menempatkan orang. Ngapunten, saya nggak Pak Harto dulu, saya bukan penggemarnya, tetapi Pak Harto itu kan orang biasa. Tapi kenapa bertahan 32 tahun lepas dari lepas dari korupsi dan lain sebagainya, pandai menempatkan orang, Pak. Jadi di kanan kirinya itu memang pas gitu. Kadang-kadang kita kan melihat orang cerewet misalnya di kantor, ada teman cerewet, orang lain mengatakan itu jejir, saya kata teman-teman gitu. Saya mengatakan itu kelebihan. Saya letakkan dia di paling depan di humas, atau kalau ada tamu dia customer service pertama. Betapa orang lain itu merasa enjoy, tamu itu merasa enjoy, tamu itu merasa dihargai karena berhadapan dengan orang yang care ketika berbicara.
tergantung bagaimana kita menempatkan orang. Jadi orang yang selalu ngomong saja, memang ahlinya dia. Maka dia jadi penyiar radio. Tidak bisa orang penyiar radio kalau tidak cerewet. Satu materi saja menjadi sesuatu yang indah bagi orang yang banyak bicara itu. Bayangkan penyiar radio diberikan kepada orang yang ahli komputer. Habis, Pak. Dia cuma memberitahukan di jalan ini terjadi kecelakaan, selesai. Tapi orang yang memiliki komunikasi yang panjang, waduh hebat, langsung terjadi sebuah kecelakaan. Di situ ada anak kecil. Alhamdulillah tidak terjadi masalah apa-apa. Semua masyarakat terperangah ketika anak kecil itu tidak menjadi korban itu. Itu kan butuh orang yang memang sering bicara itu. Jadi memang kecerdasan emosional itu diarahkan untuk menempati posisi-posisi atau jabatan-jabatan tertentu, Pak. Kalau spiritual itu sudah paling tinggi, Bapak. Menahan diri bukan karena ingin dianggap baik, tapi memang ingin karena tahu bahwa Allah melihatnya. Ya. Itu bedanya mungkin. Okay. Nyambung ya Pak Ustadz, ya, nyambung yang disampaikan Bang Hendri tadi. Monggo. Berkisar tentang kecerdasan emosional. Kak, tadi ya saya paham banget ketika ada rekrutmen pasti ada psikotes. Ini saya titip juga untuk Bapak Kepala Sekolah ini. Guru-guru sekarang ini harus lebih diutamakan juga masalah kepribadian daripada akademik. Karena akademik itu terus berkembang. Anak-anak kadang-kadang malah lebih rendah di gurunya. Tapi masalah kepribadian yang harus mantap. Itu satu. Kemudian yang kedua, sudah ada psikotes yang mengukur kecerdasan emosional. Tapi dalam kenyataannya, ternyata masih banyak orang yang tidak jujur, masih banyak koruptor di mana-mana. Nah, ini ada kaitannya dengan karakter bawaan, Ustadz. Di situ kecerdasan spiritualnya yang tidak datang. Dia punya kecerdasan emosional, lolos tes, tapi kecerdasan spiritualnya tidak datang. Orang yang punya kecerdasan emosional, tapi tidak punya kecerdasan spiritual, mungkin dia hati-hati agar orang lain tidak menganggap dia jelek. Dia bisa hati-hati betul. Tapi ketika betul-betul tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak diketahui orang, dia akan melakukannya. Karena tidak memiliki kecerdasan spiritual. Padahal ketika orang lain tidak tahu, Allah yang tahu. Dan Allah nanti yang akan memberikan sanksinya. Mereka lupa bahwa jabatan itu diberikan oleh Sang Maha. Dan Sang Maha itu bisa mengambil kapan saja. Ini yang tidak masuk dalam kamus pemikiran orang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual itu, Ibu. Sehingga mereka, Allah nggak mungkin ketahuan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mungkin sampai akhir jabatan tidak ketahuan, Bapak, Ibu. Karena dia hanya punya kecerdasan emosional. Benar. Dia tahu bahwa itu tidak ketahuan orang. Dan tidak tampak. Sehingga dia bisa mengendalikan diri. Kan kecerdasan emosional itu bisa mengendalikan diri. Tapi karena dia tidak punya kecerdasan spiritual, maka dia tetap mengambil sesuatu yang menurut dirinya tidak tampak. Tiba-tiba Allah memberikan sebuah sanksi, dia difitnah orang, tidak berbuat. Tapi difitnah orang, yang fitnah itu membuat dia jatuh. Kemudian dia berpikir, aku tidak melakukan ini, kok aku jatuh, dan lain sebagainya. Kalau dia memiliki kecerdasan emosional, spiritual, maka dia akan berpikir, iya ya, aku memang tidak berbuat seperti itu. Tapi aku pernah mengambil ini, aku pernah tidak jujur, aku pernah melakukan ini sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Mungkin Ibu. Iya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih di chat. Bagaimana cara mengasah kecerdasan emosional? Apakah ada kaitannya dengan jam terbang tinggi tadi itu? Dari Mas Kuswanto ya kalau nggak salah. Monggo, geng. Ada pertanyaan. Mas Isem.
eh, pengalaman pasti memberikan sebuah kontribusi, Ibu. Iya. Semakin tinggi pengalaman seseorang, semakin tinggi kecerdasan emosionalnya. Kalau bahasa sederhananya adalah, semakin tua usia seseorang, maka semakin bijak. Kenapa? Karena dulu pernah mengalami seperti itu, dan endingnya seperti itu. Ketika dia pernah mengalami ini dan melakukan seperti ini, ternyata tidak baik bagi dirinya, dia tidak akan melakukan seperti yang pernah ia lakukan. Tiba-tiba muncul kecerdasan emosional yang melekat pada dirinya karena pernah tahu tentang kejadian itu. Baik kejadian itu menimpa dirinya atau orang lain. Makanya saya sampaikan ke anak-anaknya, Bu. Kamu bisa membuat semua orang menjadi guru. Termasuk maling. Anak-anak tanya, loh Pak, maling kok bisa dijadikan guru? Iya. Kamu lihat pencopet di pasar yang mencuri, dikepui orang, berdarah-darah, kira-kira bahasa ustadz yang mengatakan tidak boleh mencuri, tidak boleh ini, kira-kira lebih berpengaruh mana ke hati kamu ucapan ustadz yang mengatakan bahwa mencuri haram ketimbang kamu melihat orang yang dikepui kemudian berdarah-darah? Dia tersenyum, tentunya kamu lebih takut untuk melakukan kesalahan itu karena kamu melihat orang yang dipukuli itu, ketimbang kamu mendengar sebuah ceramah bahwa mencuri itu haram. Apa artinya? Orang yang ada di depan kalian, saya bilang gitu, yang di depan kalian itu adalah guru bagi diri kalian. Jadi kalau ada seorang pemimpin, saya bilang gitu, dan pemimpin itu salah, itu guru. Aku kalau sudah jadi pemimpin nanti tidak akan seperti itu. Itu cara belajarnya, saya sampaikan itu. Cara belajarnya. Kalau ibumu salah, kamu diam. Karena ibumu bukan malaikat. Ibumu itu manusia. Tapi pelajaran yang harus kamu miliki adalah ketika ibu ngomong seperti ini, aku sakit hati. Ketika aku jadi ibu, aku tidak akan melakukan seperti itu. Jadi setiap kesalahan orang adalah guru bagi diri kita. Sehingga anak bijak tidak marah kepada ibunya karena ibunya adalah orang biasa, bukan malaikat, dan kita memang tidak boleh marah sama orang tua. Yang kedua, ternyata kesalahan ibu adalah guru terhebat. Sehingga ketika mendidik anak kita, tidak akan protektif seperti yang dilakukan oleh ibunya itu. Indah malah itu. Jadi kesalahan orang lain menjadi sesuatu yang bermakna. Iya. Itu hebatnya di kecerdasan spiritual. Sehingga kayaknya semua sampah, semua kejelekan itu akan menjadi baik gitu loh. Akan menjadi baik. Bahkan yang orang terjelek pun akan menjadi baik. Kalau kita itu. Mungkin terakhir ya, sebagai penutup, nggak apa-apa Ibu, sebagai penutup, nih Bapak Ibu. Allah itu menciptakan tawon, tapi Allah juga menciptakan lalat. Lalat itu diibaratkan orang yang selalu kulaan kejelekan. Makanan apapun yang ada di depannya, kalau masih ada yang basi, lalat pasti ngambil yang basi. Lain dengan tawon. Sejelek apapun yang ada di depannya, ketika ada kebaikan, dia hinggap di kebaikan itu. Sehingga kalau orang menjadi lalat, orangnya sudah baik, alim, tetap dicari salahnya apa. Tapi ketika dia perspektifnya, cara berpikirnya seperti tawon, dia maling, dia pelacur, dia pencuri, otaknya masih ada sinyal, waduh dia lomannya minta ampun. Dia selalu kalau ada orang lain sopan. Kata-katanya tidak pernah menyakiti orang lain. Tiba-tiba terkonstruksi otak kita untuk kulaan
bagaimana dia baik kepada orang lain dengan menutup mata terhadap dia seorang pelacur, dia seorang ini, dia seorang ini, karena dia sedang menjadi tawon. Kalau ini yang terjadi pada diri manusia, hati kita akan selalu bahagia, Ibu. Karena penyakit itu kan dari sini, dari batin. Kalau batin kita selalu melihat sesuatu itu baik, insya Allah baik. Tidak ada orang yang jelek. Karena konstruksinya seperti itu, maka tiba-tiba kebaikan orang lain itu mengkonstruksi otak kita untuk menjadi baik. Kita melihat orang lain, Loman, wah aku ingin Loman, kita orang melihat orang dia pemarah, tapi sholatnya bagus. Dilihat sholatnya, aku ingin sholat, gitu. Dia cerewet dan sebagainya, tapi Loman, ikut Loman, dan sebagainya. Sehingga orang yang selalu berpikir positif, yang memiliki kerja rasa emosional tentunya, insya Allah akan membawa dirinya positif dan juga akan berdampak pada orang lain, sehingga orang lain juga terpositifkan atas kehadirannya. Ya punten sangat, ini sharing Bapak Ibu, saya tidak mengajari. Mudah-mudahan kita menjadi insya Allah, Ibu. Senantiasa berpikir positif tentunya. Insya Allah. Oh ya. Pak Ustadz, monggo mohon dengan hormat bisa mengakhiri dengan doa. Ini doa juga spesial untuk sahabat kami ini, Rizal Pahlevi yang sedang menderita sakit. Beliau adalah angkatan kami ya. Iya. Mari kita akhiri dengan doa. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli amin. Hamdan katsiran mubarak. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Kami di sini ya Allah pasti punya salah. Ampuni dosa kami ya Allah. Suami istri kami pasti punya salah ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ayah ibu kami pasti punya salah ya Allah. Gugurkan kesalahannya ya Allah. Masukkan surgamu ya Allah. Kami ingin melihat ayah kami di surga, ibu kami di surga ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Engkau yang bisa menentukan masa depannya, hatinya, pikirannya. Luruskan pikiran mereka ya Allah. Dekatkan dengan dirimu ya Allah. Di antara kami ada yang sakit ya Allah. Engkau yang punya obatnya. Engkau yang punya obatnya. Engkau yang punya obatnya. Allahumma inna nas'aluka qada'al hajat, qada'al hajat, qada'al hajat. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.